Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman Islam sehat. Saya Itulah orang yang kaya raya. Masjid Raya Bintaro. Itulah orang yang sebetulnya dalam nikmat yang luar sedang tapi biasa ikut namanya juga acara dakwah kita. Pasti ada embel-embel bintang tamu dari Ustadz Habib Iqbal Al-Idrus. Iya. Tapi nggak punya duit. Giliran nanti punya hidup saat ada kiamat. Enggak. Lah kalau kiamatnya belum datang duluan, bisa jadi kita yang berangkat duluan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi dalam waktu dekat. Insya Allah semua panjang umur, sehat walafiat, bitaatillah. Amin Allahumma. Amin. Tentang masalah kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat. Saya mau kasih contoh, tapi tolong ini dijawab sejujurnya ya, sejujurnya. Jangan pakai A, B, C, D. Anda punya sebidang tanah, mau bangun rumah, rumahnya belum dibangun, tanahnya sudah ada, baru mikir mau bangun rumah, senang atau nggak senang? Jujur, senang atau nggak senang? Senang. Mau bangun rumah, tanahnya sudah ada, rumahnya belum dibangun, baru lihat model-model contoh rumah yang nanti akan kita bangun, modelnya begini. Survei keliling perumahan, saya tanya, senang kok nggak senang? Senang kok nggak senang? Padahal duitnya nggak ada. Duit nggak ada, uang nggak punya sebidang tanah. Berencana bangun rumah, searching di YouTube, ya, desain akhir abad, desain akhir zaman, desain akhirat, keren banget, desain akhirat, biar laku desainnya, desain akhirat, searchingnya itu senang atau nggak senang? Senang, ya senangnya luar biasa. Padahal itu belum bangun rumah. Baru berencana membangun rumah. Betul seperti itu? Saya butuh jawaban jujur nih. Betul seperti itu? Oke, ibu-ibu mau jahitkan baju, punya selembar kain. Ibu-ibu, mbak-mbak, tante-tante, nona-nona, nyonya-nyonya, terserah apapun sebutannya, punya selembar kain, mau dijahit baju, kemudian pilih modelnya, betul ya? Pilih modelnya, saya pengen model yang begini, model yang begini. Itu cari-cari modelnya menyenangkan atau tidak menyenangkan? Orang yang hobinya jahit pakaian, seneng dia, belum jahit. Bahkan mungkin dia gak ikut jahit, cuman ngasih contoh, modelnya nanti seperti ini. Ikhwani rahimakumullah, kalau baru seperti itu, yakin sudah bisa menyenangkan. Lantas kenapa engkau membangun surga tidak merasakan senang dalam kehidupan dunia? Surganya belum kamu lihat, surganya belum kamu pegang, surganya belum kamu incipin, tapi yakin lahan di surga ada untukmu karena engkau telah mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita mengucapkan dua kalimat syahadat, lahan kita sudah ada di surga. Lahan kita sudah ada di surga. Tinggal kita ini mau mengelolanya atau tidak. Kalau kita mengelola, tempatnya bukan nanti di akhirat, enggak. Mengelolanya di sini, mengelolanya di dunia, mengelolanya modalnya usia. Modalnya apa? Usia. Modalnya umur. Modalnya adalah detik demi detik yang kita lalui. Itu modal agar kita bisa membangun akhirat kita. Pertanyaannya, kalau kita menggunakan modal kita detik demi detik untuk membangun sesuatu yang nggak kita lihat, menyenangkan atau nggak menyenangkan? Seharusnya menyenangkan. Misal begini, saya panggil developer,
tolong bangunkan saya rumah. Developnya itu ngasih syarat. Syaratnya bapak nggak boleh tengok bangunan. Percaya sama kami, ya serahkan saja duitnya, serahkan uangnya, modelnya pengen seperti apa. Beri waktu kami 5 bulan, akan jadi insya Allah lebih dari bapak inginkan. Maka orang yang cerdas dan percaya sama developer tadi ya, percaya, enak bener. Jadi saya nggak usah kontrol ya, nggak perlu kontrol. Saya nggak usah lihat, nggak perlu lihat. Yang penting bayar uangnya, serahkan kepada kami, modelnya seperti apa, tunggu saja tanggalnya, langsung datang lihat pakai, selesai. Persis seperti orang jahitkan pakaian. Serahkan saja kainnya, bayar uangnya, bagaimana modelnya, pulang. Kalau udah jadi, kami beritahukan. Betul atau betul? Sekarang Allah Ta'ala nyuruh kita, serahkan model yang kamu inginkan, kami yang bangunkan. Nanti kalau udah waktunya silahkan tempati. Senang atau nggak senang seharusnya? Senang atau nggak senang? Tapi kenyataannya dalam kehidupan dunia ini, kita kalau disuruh bangun untuk akhirat, senang atau berat? Berat. Bu, saya membaca di salah satu platform digital, kalimat ini banyak beredar, ya, ungkapan berita istri. Di sini ada yang istri? Ungkapan berita istri itu kan sering diunggah ke dunia maya, betul atau betul? Ya, gara-gara tertindas oleh oknum suami. Oleh oknum suami. Ada istri yang mengatakan begini, sungguh kuakui, engkau membuatku menjadi lebih religius, sehingga lidahku ini lebih sering menyebut Allah. Paham nggak Bu maksudnya? Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Ini apa namanya, derita seorang istri yang diunggah dengan indah begitu ya. Sungguh kuakui, engkau membuatku lebih religius. Saya mau nanya sama ibu-ibu, tolong dijawab sejujur-jujurnya. Punya suami menyebalkan, itu enak atau tidak? Oknum suami, oknum suami menyebalkan, enak atau tidak? Gak enak. Tidak, gak enak. Tapi kalau sesuatu yang menyebalkan itu bisa memasukkanmu ke dalam surga, enak atau gak enak? Ayo Bu, enak atau gak enak? Sesuatu yang bisa buat kamu masuk surga, enak atau gak enak? Enak. Karena suaminya gak pribadi. Suaminya apa? Nah, ini yang oknum suami sehingga istrinya merasa suaminya menyebalkan. Ada LIPI, ada LIP di Masjid Bintaro Jaya. Keren. Ketika sesuatu itu tidak menyenangkan, tidak enak, tapi kalau itu membawa ke surga, buat orang yang mau bangun rumah di surga, sesuatu yang gak enak itu jadinya enak. Sesuatu yang gak menyenangkan itu jadinya menyenangkan. Memang aneh mungkin, gak menyenangkan kok jadi menyenangkan. Iya, karena dia gak lihat ini, lihat hasilnya. Hasilnya itu nanti adalah bangunan yang indah di surga. Maka ketika ada orang mengatakan, kamu kok kuat? Ya enak aja, wong ini jalanku ke surga kok. Contoh, puasa. Saya mau nanya, siapa yang bilang puasa nahan dahaga itu enak? Nahan lapar itu enak? Kan hanya kita, orang yang puasa. Lapar si lapar, haus si haus, jannah, surga. Karena begitu ke surga, saya mengatakan puasa enak. Padahal puasa itu secara lahiriah enak atau enggak enak? Secara lahiriahnya berat, betul kan? Siangnya lapar, panas, haus, berat. Tapi menjadi enak buat muslim. Karena apa? Karena ingat, wasabru thawabuhul jannah. Bersabar menghadapi tidak enaknya haus, tidak enaknya lapar, itu hasilnya adalah surga. Sehingga
orang yang puasa menikmati rasa dahaga, menikmati rasa lapar. Pertanyaan saya untuk ibu-ibu, sanggupkah engkau menikmati suami yang menyebalkan? Wah susah, suami saya nggak menyebalkan kok. Suami saya menyenangkan. Nah ini yang dapat godaan atau gangguan dari suami. Ingat-ingat saja, sabar menghadapi suami, maka itu jalan ke surga. Nah ini prolog ini saya sampaikan begini kenapa? Karena akhir zaman ini kita lupa tujuan. Lali. Kalau kata orang Solo lali. Udah lupa. Saya tuh bersyukur alhamdulillah termasuk yang diingatkan terus. Kalau diingatkan terus gak ingat ya kebangetan ya. Kenapa saya diingatkan terus? Ya karena saya dikasih tugas ngajar, mau nggak mau kan harus ingat. Mau nggak mau harus ingat, karena alhamdulillah. Jadi kalau udah saya ini sering ngajar, saya nggak ingat, ya keterlaluan. Ya keterlaluan luar biasa. Tapi kalau yang jarang belajar, tidak pernah ngajar, hidupnya sama cari penghasilan gitu ya. Kalau lupa ya sebetulnya ya wajar. Tapi 2 tahun kita, kurang lebih 2 tahun dikasih corona di dunia ini. Banyak orang yang meninggal mendadak. Walaupun orang meninggal mendadak gak butuh corona. Ya, tiap hari ada orang meninggal mendadak. Tapi kan corona ini sesuatu yang luar biasa. Beberapa waktu silam dan sekarang insya Allah mudah-mudahan sudah benar-benar gak ada, amin. Ya, mudah-mudahan tersingkirkan dari dunia. Ya, dan gak kembali lagi, amin Allahumma amin. Khususnya dari Indonesia. Walaupun kita harus terus waspada, menjaga diri dari segala bentuk mara bahaya lahiriah maupun batiniah. Corona ini menyadarkan kita kalau yang namanya al-maut, mati itu nyata. Mati itu nyata dan tidak kenal usia. Sewaktu-waktu bisa datang kepada siapa saja. Betul. Oke, kita nggak usah belajar lagi untuk sadar. Udah saya yakin semuanya sadar bahwasanya sebentar lagi pasti mati. Pertanyaannya, udah bangun rumah belum di sana? Nah, mari kita berpikir, anggap saja mulai dari nol. Mulai dari nol, dah yang lewat-lewat sudah lewat. Saya mau mulai dari nol. Caranya bagaimana? Saya ingin menyampaikan solusi. Ya, bukan buat orang nanya-nanya, bukan buat orang pusing, bukan buat orang bingung. Syariat ini menawarkan solusi untuk siapapun yang kebingungan. Saya harus bagaimana? Jangan khawatir. Dalam sebuah hadis, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Sabda singkat ini luar biasa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi buat seorang muslim itu dimanapun berada, nomor 1 urusannya dengan Allah, bukan dengan siapa-siapa. Menurut Allah bagaimana? Menurut Allah bagaimana? Allah lihat saya. Allah akan nuntut saya. Allah akan balas saya. Allah akan. Allah. Selalu Allah. Makanya muslim yang baik, ya gak usah dipasangin CCTV. Udah ada yang maha melihat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun dia akan melaksanakan perintahnya Allah. Perintah Allah terhadap pasangan hidup, perintah Allah terhadap binatang. Mohon maaf, saya mau nanya, kalau ada semut di meja, Anda melihat itu makhluk Allah atau semut? Semut. Sehingga ketika membunuh semut itu ringan atau berat? Ringan. Berarti Anda membunuh kejam atau enggak kejam? Aduh. Jangan dibilang itu semut. Bisa kamu ciptakan semut, bisa kamu buat semut, bisa kamu jadikan semut itu bergerak. La haula wala quwata illa billah. Itu makhluknya Allah. Itu ciptaannya Allah. Allah enggak ciptakan semut sia-sia. Allah bahkan menunjukkan betapa besarnya Allah menghargai semut. Sampai di dalam Al-Quran Nabi Sulaiman alaihissalam diperdengarkan suara semut agar pasukannya tidak ngijak-ngijak semut.
Orang-orang yang beriman lihat semut ini nyawa. Lah kalau lihat semut aja nyawa, apalagi lihat manusia. Latihannya begitu, taqwallah. Apa yang diperintahkan Allah dijalanin, apa yang dilarang Allah disingkirin. Tapi masalahnya setan itu nyata. Setan itu ada. Maka manusia wajar kalau nafsunya tergoda sehingga lupa dan akhirnya melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang lewat-lewat ini kan kita udah banyak melakukan yang dilarang, yang dilanggar, dikerjakan. Banyak atau enggak banyak? Banyak. Nah, kita hidup kan pengennya enggak punya salah, betul ya? Tapi nyatanya kan juga salah, ya salah lagi, salah lagi kan begitu. Nah, solusinya apa? Hadir ini solusinya. Yang penting tekad kita pokoknya laksanakan perintah, jauhi larangan. Itu tekad kita. Masalah dalam perjalanan terjadi lupa, ya lalai, kemudian kalah lawan setan, kalah lawan nafsu. Jangan khawatir. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, dikasih solusi. Kalau kamu berbuat salah, jangan berhenti dengan menyesali saja. Aku salah, nggak di situ. Tetapi Rasul bersabda, wa atbi sayyatal hasanata tam'uha. Segera berbuat baik setelah melakukan keburukan, maka kebaikanmu itu akan menghapuskan dosa dari keburukan tersebut. Gak kenal muslim itu putus asa. Gak kenal muslim itu menjelekkan orang. Gak kenal muslim itu menjatuhkan orang. Gak ada. Ada orang berbuat dosa, bukan kita katakan dosa, kamu neraka, kamu syukur, kamu gak begitu. Ada orang berbuat dosa, segera kamu sedekah, segera kamu istighfar, segera kamu baca tahlil, segera kamu baca Al-Quran, agar dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajari untuk menghapus dosanya, diajari untuk berbuat baik. Nah, kalau kita sekarang pengen rumah kita di jannah itu megah, hidup kita adalah berpikir bagaimana tiap hari produksi kebaikan, bagaimana setiap saat berpikir produksi kebaikan. Antum kalau lihat handphone saya ini baru, pamer dulu. Iya, saya beli 2 handphone baru. Ya, 2 handphone baru. Handphone yang lama terbaik, tapi ini ada handphone yang lebih baik. Kenapa handphone ini saya ganti yang lebih bagus? Karena saya mau produksi kebaikan dengan handphone yang bagus untuk kameranya, untuk videonya. Yang menyaksikan tayangan ini dimanapun berada saat saya tidak ada di Majlis Ar-Raudhah, tidak menggunakan kamera yang sebenarnya, orang akan mendapatkan tampilan yang bagus. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah, Allah mencintai keindahan. Semua ini dilakukan untuk apa? Produksi kebaikan sebanyak mungkin, sehingga orang gak males lihat tontonan yang baik. Oh, itu dilihat enak kok. Ya dilihat enak. Pertanyaan saya, sudahkah kita produksi kebaikan dengan wajah kita? Atau justru produksi dosa dengan wajah kita? Ibu, apakah wajahmu produksi dosa? Ataukah wajahmu produksi kebaikan? Cek, bapak-bapak, ini matanya bapak-bapak dan mulutnya ini produksi dosa atau produksi kebaikan? Kalau lihat orang lain nih, semuanya nih, kalau lihat orang lain, an-nadhar ilal haram, haram, melihat yang haram, haram, betul ya? Tapi seringkali kita terbatas mendefinisikan melihat yang haram itu melihat wanita, melihat aurat terbuka, begitu ya? Betul, itu haram. Tapi banyak yang melakukan hal haram ini tanpa disadari. Dosanya lebih besar dari semua itu. Apa itu? Memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Di sini terusnya tuh. Belum dicontohkan. Kalau dicontohkan ini nggak paham. Itu pandangan-pandangan begini, pandangan haram. Dosanya besar sekali. Karena itu wujud dari kesombongan. Apalagi mulutnya ikut-ikut. Ada mulai ya. Mulai mulutnya ikut-ikut. Ya, kemudian tubuhnya ikut-ikut bergerak menjauhi, masya Allah. Itu dosanya luar biasa. Nah, kalau sudah tubuh kita seperti ini berbuat dosa, kita sadar begitu, jangan dibiarkan. Sadari, saya masih bejat, saya masih banyak salah, tapi saya mau masuk surga. Kita butuh masuk surga, kita harus
masuk surga. Sadari semua keburukan kita. Jangan lari dari keburukan kita. Jangan menghindar dari keburukan kita. Hadapi keburukan kita tiap hari. Mata nih masih suka lihat yang haram. Sekarang nih kamu paksa nih baca Al-Quran. Baca nih, lihat. Gak bisa baca, lihat. Lihat huruf-huruf Al-Quran. Ini menghapuskan dosamu. Baru melihatnya saja dosa mata terhapuskan. Masya Allah. Lihat wajah-wajah soleh. Yang laki-laki ya, bukan yang perempuan. Lihat wajahnya orang-orang soleh. Dilihat betul. Itu menghapuskan dosa. Paksa. Mulut ini suka ngomong yang gak baik. Mulut suka ngomong yang gak beres. Kabarnya ngomong yang baik. Kalau kita pernah mencela seseorang, pernah menghina seseorang, balasannya adalah puji orang itu di hadapan orang lain. Itu orang baik, itu orang luar biasa, itu orang mesti di sini. Biarin. Harus dilawan. Wa'ad bi'sadal hasanatan tamhuha. Nah, lanjutannya yang luar biasa. Ini masih satu episode. Cara agar dosa-dosa kita tuh selesai. Diampuni. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Nah, disinilah ulama bahas. Ya, akhlak yang baik itu apa? Kadang-kadang ada orang pakaian nggak penting, yang penting akhlaknya. Ngaco. Akhlak itu bukan hanya kepada manusia. Akhlak itu nomor satu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah pada dirimu. Engkau gak boleh berpakaian yang tidak dicintai Allah, berpakaian yang tidak diridhai Allah, gak boleh. Akhlak yang mulia bukan hanya kepada orang di hadapan, tapi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah mengatakan yang penting hatinya. Maaf, ini sering ya digunakan kalimat-kalimat ini untuk melegalkan maksiat, melegalkan buka aurat. Auratnya terbuka gak apa-apa, yang penting akhlaknya baik. Orang yang auratnya terbuka mungkin akhlaknya kepada manusia baik, tapi akhlaknya kepada Allah gak baik, akhlaknya kepada Nabi gak baik, akhlaknya kepada syariat gak baik. Kita harus menjadi yang the best, betul-betul berakhlak mulia. Sama Allah berakhlak. Akhlak pada ciptaannya Allah Ta'ala. Apa itu akhlak kepada manusia? Simple. Saya belajar banyak definisi ulama. Akhlak mulia kepada manusia ini seperti apa? Ulama mengatakan akhlak yang mulia itu adalah mampu menanggung derita gangguan orang lain. Nah, itu baru nanti muncul akhlak yang mulia. Yang muncul ya, diganggu orang, mampu nahan diri, mampu menanggung deritanya, itu namanya akhlak yang mulia. Contoh, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jiddah rahimahullah, seorang habib dan tokoh dari tokoh-tokohnya para habaib yang sudah wafat, ya, tinggalnya di kota Jeddah. Wafat sudah cukup lama, namanya Habib Abdul Qadir. Pernah beliau itu keliling mengunjungi orang-orang yang susah. Itu salah satu pekerjaannya. Kemudian membagikan uang-uang zakat yang dititipkan kepada beliau. Keliling, dicari betul, kasihkan tangannya sendiri, gak lewat orang lain. Suatu hari ketika beliau ke rumah salah satu orang yang mencintainya, yang biasa bantu-bantu di majelis beliau, waktu mau pulang, yang punya rumah ngantarkan sampai mobil. Saking senangnya dia punya rumah, mengantarkan sampai mobil, Habibnya masuk di belakang, duduk di belakang. Kemudian pintu ditutup oleh yang mengantar tadi. Setelah itu mobil jalan. Setelah jalan berapa saat, Habibnya mengatakan, ya tolong berhenti sebentar. Ya, ternyata tangannya itu kejepit pintu dan darah mengucur. Supirnya nanya, Habib, kenapa diam saja? Kenapa nggak teriak? Kenapa nggak bilang kesakitan? Aduh, jawabannya adalah
Bagaimana aku akan menghancurkan hati seorang pecinta? Bagaimana aku akan menghancurkan hati seorang yang baik? Bagaimana aku akan menghancurkan hati seorang muslim? Bagaimana aku akan buat hatinya terluka? Sementara dia mengantarkan aku ke mobil dengan penuh cinta. Itu rasa sakit. Sampai kamu ucapin apa-apa itu ya, nunggu jauh biar gak kelihatan mobilnya berhenti. Kalau kelihatan mobilnya berhenti, nanti akan dikejar lagi. Kenapa berhenti? Sampai gak kelihatan dari orang tersebut. Ini akhlak mulia. Akhlak mulia. Saya ketemu, alhamdulillah, sama manusia-manusia yang akhlaknya luar biasa. Bukan hanya baca dari cerita. Memang ketemu betul. Manusia-manusia akhlaknya luar biasa. Contoh lagi, almarhum Al-Habib Anis, Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi Solo. Ya, yang di Solo itu Al-Habib Anis Al-Habsyi. Sakit waktu itu, stroke. Di bulan Ramadan, duduk setelah sholat zuhur di tempat biasa beliau mengajar dan biasa menjamu tamu. Saat itu masyarakat umat yang sudah kangen karena hampir 1 bulan lebih, 2 bulan gak cium tangan beliau karena beliau dirawat. Hari itu pengen cium tangan. Beliau izinkan, silahkan, dengan isyarat. Maka semuanya cium tangan dengan berdiri, berbaris, kemudian duduk di hadapan beliau, kemudian cium tangan. Apa yang dilakukan Habib Anis ketika melihat orang berbaris kemudian duduk, berbaris kemudian duduk, maka beliau kemudian bangun, meninggalkan tempat duduknya, berdiri, dan kemudian ikut memberikan tangannya agar orang gak susah duduk karena beliau. Padahal sakit. Suatu ketika saya pernah nanya Habib, kenapa Habib kalau tangan ini parfumnya, aromanya, wanginya luar biasa, susah dicari tandingannya dan susah dicari yang semisal. Parfumnya ini beli di mana? Ternyata beliau parfumnya itu meramu sendiri, dan satu yang tidak bisa disamai dengan yang lain, karena setelah pakai parfum yang sangat harum, beliau bakar garu yang 1 kilonya sekitar 10 juta. Ya, dibakar garu tadi, kemudian tangannya dikasih aroma garu tersebut, dan ini digunakan ketika orang mau cium tangan beliau setelah sholat subuh, ya, dan ketika ada majelis. Saya nanya, kenapa harus repot seperti itu? Jawaban beliau adalah, itu sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita itu sudah memuliakan saya, ya, hidungnya sudah memuliakan saya dengan mencium tangan saya, maka saya akan muliakan hidungnya dengan aroma yang harum. Kalau kita kan tidak habis makan berdiri kasih ke ayo habis buat apa lagi kasih ke nih hormat nih cium gitu ya. Gak ada takzim, gak ada pengagungan pada hidup yang udah mau mencium. Ini saya ketemu orang-orang yang mulia, yang detail bahkan seperti itu. Ini akhlak, akhlak. Saya mau kisah Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu. Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu ini ulama besar. Suatu ketika beliau berjalan dengan sahabatnya bernama Sahal. Dulu kalau bilang murid itu sahabat. Makanya saya suka menyapa sahabatku. Dulu Rasulullah juga pakai sahabat. Ya pakai sahabatku, bukan muridku, enggak. Tapi ashabi, teman-temanku, sahabatku. Sahal punya sahabat, Ibrahim bin Adham punya sahabat namanya Sahal. Pergi melakukan perjalanan berdua. Karena kalau berjalan sendiri kurang bagus. Ya kecuali memang kalau itu naik bus kan orang banyak namanya ya. Nah, subhanallah. Di tengah perjalanan Sahal ini sakit, temannya sakit. Bekalnya habis, makanan habis, gak punya uang buat beli obat. Ibrahim bin Adham kemudian berkata radhiyallahu anhu kepada Sahal kawannya tadi, kamu tunggu di sini, saya mau ke pasar belanja makanan dan obat-obatan. Apa kata sahabat? Dari mana duitnya? Ada, tenang saja, duitnya ada. Ibrahim bin Adham pun menepati janjinya, radhiyallahu anhu. Kembali menemui Sahal, bawa makanan yang banyak, bawa obat. Tapi dia balik gak bawa kuda, berangkat bawa kuda, balik gak bawa kuda. Saat itulah temennya nanya, wahai guru, kudanya mana? Terus ini makanan dari mana nih bisa dapat semua ini? Dijawab, ya bayar, beli. Iya beli, tapi duitnya dari mana? Jual kuda. Ya muridnya kaget. Nah kalau kudanya dijual
dijual, sementara kita ini harus melewati 3 kota lagi untuk sampai tempat tujuan. Nah nanti bagaimana? Sementara saya sakit, saya nggak bisa jalan. Apa kata gurunya? Don't worry. Yes, pokoknya don't gitu ya. Aja khawatir. Jangan khawatir, jangan risau. Aku akan menggendongmu sampai tujuan. Ini gurunya langsung gendong muridnya, digendong sampai 3 kota. Sanggup dengan jadi guru seperti itu? Sanggup jadi sahabat seperti itu? Yang ada, yaudah ya, kamu sudah di sini dirawat yang baik, ya nanti saya suruh orang jemput kamu. Ini akhlak mulia. Nah ini akhlak mulia ini mampu menggugurkan dosa-dosa yang luar biasa. Makanya kita kalau ada orang punya dosa, orang punya salah, kita nggak boleh berprasangka buruk, nggak boleh. Prasangka baik. Siapa tahu dia punya amal soleh yang menghapuskan dosanya. Siapa tahu dia punya akhlak mulia yang menghapuskan dosanya. Termasuk akhlak mulia kepada orang tua. Mohon maaf, ada orang tua tuh kalau semakin tua tingkahnya semakin mengganggu. Menurut orang-orang tertentu, marah-marah gitu kan ya. Sehingga menantu tuh gak sabar menghadapi mertua yang model begitu. Udah tua, semakin cerewet, acung lidahnya, gak punya perasaan. Aku menantu kayak pembantu. Ini ada yang menantu model begini, entah di alam mana, bawa alam. Oknum menantu. Oknum menantu. Nah ini kalau ketemu orang tua, entah kandung, entah mertua, semakin tua kok perbuatannya itu semakin gak jelas, marah-marah. Kalau kita bisa berakhlak mulia, kita bersabar dan tetap melayaninya, ini akan menaikkan pahala luar biasa dan menghapuskan dosa-dosa kita dengan cepat. Makanya kalau ada orang punya salah itu jangan kemudian rokok neraka, ini model-model neraka. Masih ingat kisahnya pemabuk yang akhirnya masuk surga? Ya jangan dicontoh mabuknya. Bukan, ini bukan ngasih contoh mabuknya ya. Kenapa dia masuk surga? Ternyata dia punya amalan yang luar biasa. Di rumahnya tidak pernah kosong dari merawat, mengasuh 3 anak ya yatim. Sholat subuh selalu berjamaah di masjid. Rumahnya nggak pernah kosong dari 3 anak yatim diasuh. Kalau kita ini kan sukanya menyantuni anak yatim kemudian dihapus di YouTube. Menyantuni anak yatim kemudian jadikan profile picture. Menyantuni anak yatim jadikan kemudian ya konten Instagram kita. Menyantuni, bagus sih menyantuni, tapi yang pahalanya besar bukan menyantuni. Kalau menyantuni insya Allah semua orang bisa. Tapi kalau yang namanya mengasuh anak yatim, ambil anak yatim, taruh rumah kita, diasuh persis 100% seperti mengasuh anaknya sendiri. Oh itu nggak biasa. Nah ini ada pemabuk tapi mampu seperti itu. Ini akhlak mulia. Gangguan anak kecil itu kan luar biasa. 3 dia jaga terus. Sholat subuh berjamaah di masjid, zuhur berjamaah di masjid is very easy insyaallah buat antum semua orang kantor. Sangat mudah buat yang kantor, betul kan ya? Sholat asar mau pulang apalagi di masjid gampang. Sholat subuh jamaah di masjid. Jangankan jamaah di masjid, jamaah di rumah aja mikir. Sholat subuh. Ini pemabuk. Tiap subuh mau subuh mandi segar, sholat jamaah di masjid subuh. Amalnya luar biasa. Karena amalan-amalan ini dosa besarnya itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Makanya kita nggak boleh pesimis, optimis kepada siapapun. Karena itu lewat pengajian ini saya pengen ngasih tahu semua pendosa seperti saya. Nah yang baik-baik nggak apa-apa. Pendosa-pendosa seperti saya, Anda jangan takut ke akhirat. Akhirat itu pasti kamu datangi. Jadi jangan takut ke akhirat. Aku memang banyak dosa, aku memang banyak salah, tapi aku harus punya amalan yang ku pegang terus istiqomah. Insya Allah nanti itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Nah, ciri-ciri dosa dihapuskan kan lama-lama bisa ditinggalkan. Gak ada orang jahat senang dengan kejahatannya. Itu ada itu satu waktu dia duduk termenung sendiri, betapa bejatnya aku, tapi kamu lagi. Ada bagian dirinya yang jujur ngakui betapa buruknya aku, kan ada itu ya. Ada seperti itu. Makanya kita buka peluang kepada diri kita.
Jangan kita tutup peluang, nggak mungkin bisa, nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Siapapun berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari umat Nabi Muhammad SAW. Yang belum punya kenal syahadat aja untuk bersyahadat. Yang sudah syahadat aja untuk nambah to'at. Itu yang harus sekarang ini kita suarakan. Di akhir zaman banyak orang bingung mau kemana. Belum sempat mikir, mati udah datang duluan. Mohon maaf, tolong dijawab sekali lagi jujur sejujur-jujurnya. Ya, jujur sejujur-jujurnya. Prioritasmu cari duit untuk hidup sehari-hari atau cari amal untuk hidup di surga nanti? Ya, dijawabnya jelas nanti aja. Daripada banyak kebohongan di masjid ini. Ya kan, lebih baik jawabnya di hati masing-masing. Dan kita coba jujur. Prioritas kita apa? Skala prioritas. Saya nggak mengatakan nggak boleh cari duit, bukan ya. Tapi skala prioritas. Mana yang harus kita cari sebanyak mungkin? Nah, kalau ternyata kita selama ini kok, fokus saya kok duit ya. Kehilangan duit itu kok sedihnya luar biasa ya. Kehilangan sholat berjamaah kok nggak sedih ya. Oh, biasa-biasa saja ya. Kehilangan pengajian yang biasa rutin datang kok biasa ya. Ya, kehilangan sinetron itu terlambatnya kok jadi luar biasa ya. Ini berarti ada yang nggak beres sama hidup saya ini. Jangan khawatir, perbaiki itu. Jangan kemudian ngecap dirinya masing-masing ya. Itu setan itu. Wah, nggak mungkin lah, aku orang jelek, nggak mungkin aku jadi orang baik. Aku nggak layak. Ini setan ini. Setan. Siapapun kita layak. Makanya Ibn Arabi radhiyallahu anhu ketika melihat ada orang maksiat di depan mata beliau mengatakan, seandainya ada orang berbuat maksiat yang terbesar di hadapanku, kemudian orang tadi pergi sebentar dan aku tidak melihatnya sesaat karena terhalang pohon atau terhalang tembok, aku yakin kalau melihat dia setelah itu, aku yakin dia wali Allah. Tanya sama muridnya, guru, oh tadi kan lihat dia maksiat terang-terangan, kok guru bisa bilang dia itu wali Allah, dari mana? Karena aku tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik tembok. Siapa tahu dia minta ampun sama Allah dan Allah ampuni dosanya, dan Allah sudah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang bertobat dan orang yang suka bersihkan diri. Dicintai Allah berarti wali Allah. Sanggup tidak kita punya prasangka baik pada diri kita seperti itu, orang lain seperti itu? Akhirat, ya memang ini waktunya Isya ya? Hah? Oh, itu jadwal Iqomah 1921. Kalau 5 menit lagi Iqomah, Isyanya 19.30, masih ada tanda ya? Nah, akhirat, biar nggak salah menerima ilmu. Kadang nih yang di YouTube dulu, cuman asal dipotong tapi nggak, habisnya akhirnya nggak disertakan, sehingga akhirnya salah memahami ilmu harus dipahami tuntas. Jangan kemudian kalau betul ya husnuzon sama orang, maka jangan suka nyala-nyalain orang, bla 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 bla. Akhirnya nggak ada nahi mungkar, nggak ada nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada yang salah ya harus dijelaskan. Kalau ada yang nggak baik ya harus diperbaiki. Tapi memperbaikinya dengan pandangan praduga orang ini min ahlil jannah. Hati-hati kamu lagi ngomong dengan wali-wali Allah, sehingga kita ngomongnya itu lain, gak ada sombong, gak ada menghina, gak ada merendahkan. Contoh, kita minta dalil, akhir zaman dalil. Ingat Nabi Musa ketika duel dengan tukang-tukang sihir. Nabi Musa alaihissalam duel dengan tukang-tukang sihir. Masih ingat gak kisahnya? Berapa itu jumlah tukang sihir? Kalau saya nggak salah kita sering sebutkan 70.000. 70.000 itu banyak? Banyak ya? Pakai. Kalau saya nggak salah itu, nanti cek di tafsir ya. Intinya banyak lah, tukang sihirnya banyak. Ketika berhadapan dengan tukang sihir, cek di tafsir. Nabi Musa itu diperintahkan sama Allah Ta'ala, beradablah kepada mereka. Tukang sihir, beradablah kepada mereka karena mereka wali-wali itu. Merintih saya. Beradablah kepada mereka karena mereka wali-wali itu. Nabi Musa ya duel sama tukang sihir. Satu lemparkan tali, satu lemparkan tongkat.
Tapi duanya itu cakep, indah, beradab, berakhlak. Karena meyakini ini semua wali-wali Allah. Kenapa? Karena dalam catatannya Allah itu semua itu memang sudah dicatat wali Allah. Sekarang wujudnya masih jadi tukang sihir. Begitu melihat talinya dimakan sama ular yang tadinya tongkat berubah jadi ular, tukang sihir itu paham, gak ada sejarahnya kayu makan tali. Jadi berarti tadi betul-betul jadi ular ini. Mereka langsung semua syahadat. Setelah syahadat menarik, langsung musuhnya Fir'aun berkhianat kepada Fir'aun saat Fir'aun membutuhkan. Kira-kira ngeri atau enggak? Bukan ngeri-ngeri sedang, atau ngeri-ngeri gak sedang gitu. Sekarang sering muncul istilah ngeri-ngeri sedang gitu ya. Ini ngeri-ngeri gak sedang. Urusannya sama Fir'aun. Fir'aun mengatakan, saya akan bunuh kalian semua dengan pembunuhan yang keji. Saya akan putus tangan kalian dan kaki kalian secara bersilang. Kalau tangan kanan yang diputus, kaki kiri ikut diputus. Setelah itu kalian akan saya pasung ya, disalib di tiang-tiang, diikat di sana sampai darah kalian habis di tengah panasnya matahari di padang Sahara. Saya mau nanya, ngeri atau enggak ngeri? Ini kalau kita belum tentu kuat. Tapi tukang sihir tadi yang syahadat tiba-tiba sakaratmu, harus apa-apanya, harus ulok-ulok gitu. Harus bawa ijak-ijak, harus bawa apa, sakaratmu. Saya tak mungkin ganti imam, saya tak kenal Allah. Luar biasa atau luar biasa? Luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena memang ini wali Allah. Saat munculnya harus ketemu Nabi Musa jadi wali Allah. Lebih saja kita amar ma'ruf nahi mungkar dengan meyakini ini insya Allah ini calon-calon wali semuanya. Sehingga kita gak ada merendahkan orang itu gak ada. Cuman paling ngasih tahu, gak benar, salah. Gak boleh kamu gitu, gak boleh. Itu salah. Yang salah harus dijelaskan. Ibu cinta sama anaknya, cinta kamu sama anaknya, cinta. Tapi ketika anaknya salah, ibu juga ngomong, nah ini salah nak, ini gak boleh kamu begini. Ngomong itu bukan karena benci. Lah omongan ibu yang penuh cinta kepada anak ketika membenarkan kesalahan anak, itulah cara kita amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan cari-cari salahnya istri. Dinasihatin sama istrinya, Pak, sholat subuh ya Pak, sholat subuh. Mulai suaminya marah, lantang ngomong sama istrinya, gak usah gaya-gaya ngajarin saya sholat. Kamu saja baju gak nutup aurat, kayak kamu ngajarin saya sholat. Urus dirimu sendiri. Ini namanya cari-cari salahnya orang. Kalau suami mau nasihatin istri, jawabannya begini, iya sayang, makasih sudah diingatkan. Jangan lupa Allah itu juga begitu ya, tapi bukan niat membalas ini. Ini kalau niatnya membalas juga sama juga bohong. Nafsu yang muncul, bukan hati. Nasihat itu dengan hati, bukan dengan nafsu. Super terakhir, masih ada 3 menit. Alhamdulillah program itu waktunya. Saya sudah bicara 46 menit 21 detik. Ya, cukup jelas semuanya. Siapa yang punya dosa angkat tangan, yang punya dosa. Nah, yang katakan, alhamdulillah. Ya Allah, ini semua ngaku punya dosa. Nah, kita kesini ini baik atau enggak baik? Baik atau enggak baik? Baik. Berarti baiknya sedikit atau banyak? Banyak. Baik. Baiknya banyak kok. Betul ya? Nah, berkat banyak baik ini, yakinlah dosamu habis. Ya, dosamu habis. Harus yakin. Itu yang menyebabkan jiwa orang Indonesia sehat. Kenapa? Di sono, kan saya dengar katanya di sono, di luar Indonesia entah di mana gitu ya. Orang mudah stres. Kalau rakyat Indonesia stres itu aneh. Aneh itu aneh. Kalau sampai ada rakyat Indonesia kok gampang stres, itu udah tanda-tanda aneh luar biasa. Anehnya luar biasa. Saya nggak kenal teman-teman saya WNI stresan itu nggak ada. Di sono dikit-dikit mabuk, di luar sono ya. Dikit-dikit bunuh diri. Di sini utang banyak ngakak.
Ngakak utangnya banyak. Habis perang dunia ke-10 sama istrinya, di rumah itu yang namanya barang dilempar dan sebagainya, keluar dicakruk di pos, ketemu sahabatnya. Gimana kondisi rumah? Aman, terkendali. Santai. Ya, semangatnya luar biasa. Saya pengen antum jangan jadi orang yang cengeng. Punya dosa cengeng, dosa aja. Allah nggak butuh cengeng kita itu enggak. Tangisan takut iya, tangisan nyesel iya. Tangisan nyesel bukan tangisan cengeng. Tangisan nyesel itu dosaku banyak. Sambil kemudian transfer ke teman-temannya 10 juta. Wah itu bagus itu. Nangis kok dosaku banyak. Itu saldonya dia ada 200 M. Sedekah sama kakaknya saja tidak. Paham? Itu namanya cengeng. Dosaku banyak. Istri ngomong ke suami, maafkan aku, dosaku banyak, ngomong ke suaminya. Tapi suaminya dari tadi minta nggak dibuat-buatin. Ya serasa kadang nangis dosamu akeh. Ini gawe nol. Paham ya? Gak usah kebanyakan nangis dosaku banyak, cengeng itu. Langsung bangun buat teh yang penghapus dosa. Masya Allah. Ya penghapus dosa. Ini model baru lagi di obat keteh ya, yang penghapus dosa. Dosaku banyak. Aksi amal soleh. Wa'at bisa terhasanatan tamkuha. Bukan nangis cengeng. Katanya para ulama, buka aulia itu bilqalb. Para wali Allah itu kalau nangisnya di hati dulu. Sampai nanti itu tubuhnya gak kuat gemeter gitu ya. Baru nanti air matanya netes. Tapi mulutnya kalau ada orang sedih, gimana kabarnya padahal nangis. Kalau kita ada, gimana nangis sampai aku nangis. Wah bahkan kemudian di selfie video dia upload. Aku berusaha siapa? Sungguh mengharukan. Akhir zaman. Bukan cengeng yang dicari, tapi aksi. Kalau kamu punya uang banyak, ya bagi ke saudaramu, bagi ke kakakmu, bagi ke adikmu, bagi ke mertuamu, bagi ke sahabat-sahabatmu. Itu caranya kamu menghapuskan dosa, bukan nangis. Nangis malam, nggak ada orang tahu, dan jangan diupload. Malam ini alhamdulillah tangisanku pertama untuk Allah. Ya Allah ya Rabbi. Gak usah diupload, nangis, nggak ada orang tahu. Bahkan malu kalau sampai orang tahu. Orang-orang soleh itu khatam Al-Quran ribuan kali di samping istrinya nggak pernah tahu. Dan gak laporan dia. Aku udah khatam ribuan kali untuk tidur. Enggak. Disembunyikan dari istrinya. Istrinya nggak paham, dikira istrinya suaminya nggak pernah ngaji, tidur terus ya. Dikira tidur terus barang seperti dia. Wah ini ternyata suaminya orang yang luar biasa. Jelas maksudnya? Ya. Jadi yang punya ilmu, dosa saya banyak, terus nggak mau ngajar. Salah. Dosamu banyak, yang ngajarnya harus lebih banyak untuk menghapuskan dosa. Nah, setan membuat kita itu jadi pesimis, mundur beramal. Itu setan. Allah kalimatnya fafirru ilallah. Lari kejar Allah untuk dapatkan ampunanmu, untuk dapatkan rezekimu, untuk dapatkan pangkatmu, untuk dapatkan surgamu. Kejar Allahnya dengan amal soleh. Terakhir, super terakhir. Ya, sekedar ini mengingat kembali yang sudah lama kita lupakan. Saya masih sering dapat WA di tengah malam itu kan, waktu tahajud, saatnya tahajud. Share-sharean gitu ya. Nah, saya nggak merendahkan dan menyalahkan siapapun. Tapi yang begini ini aneh juga. Cuman aneh saja. Kalau mau bangun ke tahajud itu bagusnya sebelum orangnya tidur atau saat orangnya tidur. Bangun ke tahajud pakai BA, mikir. Temenmu tidur, ya HP-nya entah di mana, terus kamu WA, kamu saatnya tahajud. Saya mau nanya, ini niatnya bangunkan atau apa? Iya.
Ya kita nggak boleh ngomong orang pamer. Update. Tapi kita loh, kalau kita pelakunya, apa niatanmu share itu apa gitu tanya. Nanti kamu akan ditanya sama Allah Taala soalnya. Allah akan nanya kamu, niatanmu apa itu nge-share itu? Maka saya mengajak sesuatu yang insya Allah lebih baik. Apa itu? Sebelum tidur share. Sebelum tidur. Jangan lupa pasang niat, minta sama Allah nanti akan dibangunkan malam hari untuk tahajud sahabatku. Sebelum kamu tidur, share. Jam 8 malam di share. Jangan nge-share jam 12 malam sebelum tidur itu kabeh. Paham kan ya? Kalau niat ngajak tahajud betul, ya jam 8 malam, jam 7 malam, kasih tahu orang-orang. Kalau perlu buat video nggak apa-apa. Saudara-saudaraku, malam nanti banyak ampunan dari Allah Taala. Kita butuh ampunan dan saudara kita butuh ampunan. Jangan lupa niat bangun tahajud sebelum tidur agar dibangunkan sama Allah. Saya doakan Anda dibangunkan Allah. Saya khawatir Anda tidak bangun. Asli kan dulu gitu tuh modelnya ngakak. Menyenangkan. Jangan jam 2 malam kami tahajud. Ini yang baca jam 8 pagi. Ya baca jam 8 pagi. Masya Allah. Ini terjadi atau tidak terjadi? Terjadi. Ya ini kan saya nggak salahkan, cuman ayo yang lebih bagus gitu loh ya, lebih bagus, kita lebih oke sehingga banyak orang nanti bangun tahajud jam 8 malam, jam 7 malam buat video jauh ini seperti itu ya di dunia maya itu kalimat istri yang solihah tadi, masya Allah ya, sungguh engkau menginspirasiku menjadi wanita yang lebih religius. Sehingga aku banyak menyebut Tuhanku setelah kenal dirimu. Masya Allah. Nyebutnya apa dulu? Astagfirullah. Ya Allah. Tapi bagus itu ceritanya dimunculkan dengan akhlak yang mulia. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kawan-kawan, yuk kita jadikan Indonesia semakin baik. Jika kita selalu berkata yang baik, menebarkan yang baik, dan menyampaikan yang baik. Kita ajak semua orang untuk menjadi orang yang baik. Dan jangan lupa yang paling bisa merubah semua hanya Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tinggalkan ego kita, tinggalkan rasa kita mampu malam hari mengemis sama Allah saat tidak ada orang tahu. Minta agar semuanya diberi keselamatan, diberi kemudahan, diberi kenyamanan, diberi kebahagiaan, diberi semua hal yang menyenangkan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai pas kita ada nongkrong kita balik selesai. Oke.